Pak, mengamati tawaran pinjaman modal usaha ya sampai dengan saat ini Pak, bagaimana Anda melihat Pak? Artinya tantangan-tantangan dan juga kendala-kendala yang perlu diwaspadai oleh para peminjam, utamanya bagaimana cara meminjam begitu Pak di saat ini? Baik, saya rasa di zaman modern seperti ini memang banyak banyak sekali tawaran-tawaran yang melalui online ya, terutama yang dalam tanda kutip fintech gitu loh. Nah, dengan kondisi fintech tersebut selama memang dia legal atau terdaftar di OJK, itu, dia legal. Nah, yang sekarang permasalahannya adalah pinjaman-pinjaman itu banyak pinjaman ilegal. Pinjaman ilegal itu dilihat itu dari izinnya. Tadi artikel yang diangkat oleh CNBC itu bagus sekali, di mana CNBC mengatakan 2L, salah satunya itu adalah legalitas. Jadi, saya rasa OJK saat ini pun juga sudah merilis, namanya fintech-fintech atau peer to peer lending atau pinjaman-pinjaman online yang resmi dan terdaftar di OJK itu melalui di websitenya OJK itu sendiri. Nah, tapi bagaimana dengan yang lain? Dengan pinjaman-pinjaman yang kebanyakan datang itu dari China. Itu banyak sekali dari China melalui aplikasi-aplikasi APK yang tidak berupa dalam bentuk aplikasi maupun di iOS atau dimanapun juga, tetapi di APK atau bahkan lewat WhatsApp sendiri. Nah, itu kembali lagi kepada perorangannya atau UMKM itu sendiri dalam mengambil pinjaman itu sendiri, yaitu masuk L kedua, yaitu logis. Terutama yang kita bahas di sini masalah UMKM. UMKM ini kan pedagang, pedagang kecil, menengah dan kecil dan menengah. Artinya itu dia harus menghitung antara bunga yang didapat dengan pendapatan atau keuntungan yang didapat itu tutup atau tidak. Kalau tidak, ini yang repot masalahnya. Saya tahu pinjol-pinjol itu kasih bunganya seakan-akan kecil. Contoh misalkan 2%. Itu 2% itu dilihat 2% dalam setahun, dalam seminggu, dalam sebulan, atau dalam satu hari. Nah, ini yang harus jeli. Terkadang nasabah-nasabah atau si debitur-debiturnya ini meminjamnya itu cuma mendengar 2% aja langsung tertarik. Seperti itu sementara sih. Baik Pak, lalu bagaimana Anda memberikan edukasi juga Pak atau mungkin memberikan informasi ya kepada masyarakat atau kepada pemirsa risiko-risiko apa saja yang mungkin akan dihadapi jika melakukan peminjaman gitu ya di pinjaman modal usaha yang memang tidak terdaftar atau ilegal? Baik, resiko yang jelas, resiko pertama itu adalah data dari debitur itu diambil. Seperti yang kita tahu, sekarang kalau pinjol-pinjol ilegal itu, dia mengambil semua data-data kita, foto-foto kita itu dari handphone kita langsung, tanpa izin. Sekali lagi, tanpa izin. Jadi memang ada satu kecanggihan teknologi tertentu, jika kita setuju dengan mengambil pinjaman dari pinjol tersebut, maka dari perusahaan tersebut akan menarik data dari handphone kita, baik itu nomor telepon, foto, bahkan medsos kita. Medsos kita itu foto-fotonya segala macam. Ini yang tujuannya untuk apa? Tujuannya kalau misalkan si debitur itu telat bayar atau gagal bayar, ya mereka akan incar ke orang-orang yang ada di handphone semua, itu yang di kontak-kontak yang di dalam handphone itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, belum lagi kalau misalkan ada kekerasan, baik itu kekerasan verbal, baik itu telepon, atau bahkan didatangin oleh debt collector, itu akan membuat kisruh sekitarnya. Apalagi seperti yang kita pernah dengar ya, ada orang yang kerja sebagai karyawan terlibat pinjol sampai beberapa belas sampai beberapa puluh pinjol, yang ada dia dipecat gara-gara pinjaman yang terlalu besar dan meneror tempatnya dia bekerja seperti itu. Nah, ini apalagi UMKM. Nanti yang ada UMKM tersebut malah nggak bisa jualan, yang ada malah terlilit utang bertubi-tubi. Apalagi nih kalau bisa ketemu pinjol-pinjol yang nggak fair atau tidak jujur di depan. Misalkan due date atau jatuh temponya itu 1 bulan. Terkadang itu 2 minggu itu sudah ditagih atau ditagih setiap hari itu untuk diingatkan. Seperti itu. Baik, Pak Andreas, mengamati Pak, jika ada pengusaha UMKM yang terjebak tawaran pinjaman modal usaha hingga dana tunai cepat ilegal, kalau misalnya datanya disalahgunakan ya Pak, artinya kan kita pada saat proses melakukan peminjaman ini ada data-data pribadi yang memang diberikan. Lalu kemudian nanti ada data keluarga kita juga yang diberikan atau mungkin sahabat kita yang diberikan. Kemudian nanti ke depannya ketika kita mungkin mengalami keterlambatan bayar, mereka meneror nih, entah kita, keluarga kita atau teman-teman kita. Artinya ini langkah-langkah apa saja yang sebetulnya bisa kita lakukan Pak? Artinya ini juga kan akan berkaitan dengan keselamatan kita begitu Pak Andreas. Baik, ini sebenarnya ini adalah peran dari OJK. Kenapa saya bilang peran dari OJK?
karena ini terkait dengan undang-undang perbankan, di mana undang-undang perbankan itu mengatakan seperti ini, bahwa pihak lembaga keuangan, yaitu sebenarnya fintech ini sendiri, itu dilarang untuk membagikan data nasabah kepada pihak lain. Even dengan pasangan sendiri itu pun juga sebenarnya nggak boleh. Misalkan contoh saya buka rekening di satu bank A, tiba-tiba istri saya, bahkan istri saya sendiri ngecek itu rekening saya di bank, itu pun juga pasti dilarang. Boleh dicek, bank pun tidak akan memberitahu seperti itu, kecuali memang ada surat kuasa atau joint account. Nah, permasalahannya adalah kalau misalkan ini terjadi pada perusahaan atau perorangan yang terlibat pinjol yang menyebarkan data-data tersebut, OJK selalu berdalih bahwa itu bukan di dalam naungannya, maka dia tidak ada yurisdiksi masuk ke sana. Nah, inilah yang harus diambil alih oleh OJK, karena kan sesuai dengan ketentuan yang baru, sesuai dengan peraturan yang baru dan keputusan MK, dikatakan apa? OJK itu berhak untuk menyidik dan pelaku-pelaku atau penjahat-penjahat yang di dalam bidang keuangan ini. Ya, salah satunya seperti ini, sekalipun tidak terdaftar di OJK, karena memang ini ada urusannya dengan lembaga keuangan. Begitu juga dengan kepolisian. Sebenarnya masyarakat itu dapat melapor ke kepolisian bahwa datanya itu berdasarkan Undang-Undang ITE pun juga dikatakan orang dilarang untuk memberitakan atau memberitahu atau membocorkan data kita kepada publik tanpa persetujuan si pemilik data tersebut. Itu jelas ada di undang-undang. Baik Pak Andreas, lalu selanjutnya Pak, apabila ada kasus di mana penawaran modal atau pinjaman usaha ilegal ini tidak melalui platform digital atau tidak melalui SMS ataupun chat WhatsApp, tapi ada seseorang yang menjadi agen Pak atau yang menjadi calo dan transaksi ini dilakukan secara offline, artinya tidak ada bukti penyerahan dana begitu ya, atau mungkin tidak ada terekam lah jejaknya pada saat memberikan dana begitu. Nah, ancaman-ancaman yang dilakukan secara langsung artinya ketika proses penagihan ini juga akan seperti apa? Apakah artinya dari si peminjam ini akan tetap dilindungi Pak posisinya atau seperti apa? Sebenarnya kalau misalnya kita nggak ada bukti kita minjem, ya sebenarnya enak. Tetapi begitu ada orang datang nagih, ya tinggal lapor aja polisi bahwa itu pengancaman ataupun juga pemerasan jatuhnya. Kalau nggak ada bukti ya, selama tidak ada bukti ya, jadi tinggal lapor aja ke kepolisian bahwa itu saya diancam, saya diperas, didatangin debt collector segala macam atau preman sekalipun gitu. Selama memang tidak ada bukti. Tetapi kalau ada bukti, ini pun juga menjadi perdebatan. Di mana waktu itu pernah ada pernyataan dari OJK yang menyatakan kalau meminjam uang pada pinjol yang tidak terdaftar atau ilegal, maka mesti dibayar. Sebenarnya seperti itu. Nah, itu sekali lagi kembali ke masing-masing. Yang penting pada saat di depan, ya memang kita harus bijak, harus memang teliti apakah legal atau tidak. Nah, terhadap UMKM itu sebenarnya tadi juga Ibu juga sampaikan ke saya bagaimana untuk mengedukasi kepada masyarakat agar mengambil pada pinjaman yang benar. Kebanyakan UMKM itu sebenarnya sudah tahu bahwa bank-bank pemerintah, terutama BRI dan BNI, itu menjalankan namanya KUR, kredit usaha rakyat, dan itu cukup bagus dan berjalan. Cuman ya yang saya takut dan saya lihat itu yang banyak kena ini bukan UMKM, tetapi melainkan justru lebih ke arah perorangan. Nah, dia berpikir dengan pinjam sesaat kepada pinjol untuk menutup utang yang lain, malah yang ada utangnya semakin mengunung. Hanya buka tutup atau gali menggali tutup gali pinjaman saja. Baik.